Hai semua, perkenalan. Aku namanya Olivia. Dan aku Kizia, dan kita berdua adalah host untuk Spirit Podcast episode 2 dengan judul Mengukir Prestasi di Tengah Pandemi. Nah iya, jadi pada Spirit Podcast kali ini ada dua bagian. Dan ini adalah bagian yang kedua. Untuk bagian pertama, Davin dan Kalista akan membahas mengenai musik ataupun bernyanyi. Dan apabila kalian tertarik, coba aja nonton di Instagram dan YouTube OSIS. Nah, kita kan di part 2 nih, dan di part 2 ini kita akan membahas hal-hal yang menyangkut menggambar. Dan maka itu kita telah mengundang dua narasumber yang merupakan juara dari Lomba Illustration Mother's Day dan juga Hari Kartini. Silakan narasumbernya Nelson dan juga Felicia memperkenalkan diri. Halo semua, perkenalkan, nama aku Nelson dan aku merupakan juara satu di Lomba Illustration pada acara Ibu Kartini. Perkenalkan, saya Felicia 7B. Saya merupakan pemenang juara 3 di Lomba Mother's Day. Nah, untuk mempersingkat waktu, karena isi podcast ini kita akan sekedar tanya-tanya ya tentang pengalaman Nelson dan juga Felicia. Kita kan pastinya harus memberikan pertanyaan. Nah, kita kan juga harus mempersingkat waktu nih. Makanya itu aku dan Olivia, host dari podcast ini, telah menyiapkan 6 pertanyaan. Dan kita namakannya sebagai 6 Questions Challenge. Jadi kalian harus menjawab singkat mungkin, tetapi kita akan tanya-tanya dikit, jadi kalian bisa jelasin sedikit. Olivia udah siap belum? Sudah dong. Mulai dari Nelson dulu ya. Okay, first question is, what makes you feel interested in drawing? Apa yang membuat kamu tertarik terhadap menggambar? Ketertarikan terhadap menggambar dimulai dari ketika melihat yang namanya warna dan goresan. Oh, maksudnya gimana ya? Dari gambar sama goresan? Nah, dulu itu, ini latar belakang sedikit. Dulu itu sebenarnya ketertarikan menggambar dimulai diasah saat dimasukkan ke dalam les gambar yang mungkin namanya tidak terlalu asing di telinga kalian, yaitu global art. Namun karena akhirnya dikeluarkan dengan alasan yaitu menggambarnya tidak terlalu dilatih, lebih ke mewarnai, akhirnya dimasukkan ke dalam les privat. Dan les privatnya mungkin sekitar setengah sampai 1 tahun. Dan akhirnya diputuskan juga. Dan sampai sekarang hanya belajar sendiri dari berbagai macam sumber. Tadi kamu bilang kamu dikeluarin dari global art. Iya, orang tua keluarin dulu. Orang tua keluarin. Oh, jadi sekarang kamu autodidak ya? Iya. Oke, next question itu, kenapa kamu bisa kayak mau ikut lesnya sih? Apa yang menginspirasi? Kalau tentang ikut lesnya kenapa itu mungkin jawaban paling mudahnya karena dorongan dari orang tua sih. Jadi dari dulu itu udah suka coret-coret di kertas gitu, sekedar gambar-gambar dari kartun-kartun masa kecil yang sering ditonton, akhirnya dimasukkan ke les. Orang tua ingin mengasah gitu, ingin mengasah kemampuan menggambar, namun karena terlalu fokus pada mewarnai, orang tua sempat merasa kok menggambarnya nggak terlalu maju gitu. Akhirnya ganti les privat gitu. Oh, kamu warnain pakai apa? Crayon atau watercolor? Kalau mewarnai dulu sih seringnya pakai color pastel atau crayon. Kalau masih kecil kayaknya lebih suka kayak gitu kan ya. Kalau sekarang lebih suka pensil warna sih. Oh, jadi kan gara-gara sekarang autodidak, pasti ada itu ya kan, kayak belajar dari mana? Kamu belajarnya dari YouTube atau siapa gitu, atau dari mana? Kebanyakan sih YouTube ya. Karena di sekolah juga ada yang namanya ekstrakurikuler, bisa belajar gambar dari situ juga, dan ada guru yang mengajar seni rupa, guru khusus sekarang. Jadi dilatih dari situ juga. Oh, okay. Next question. Hal apa yang kamu suka untuk what do you like to draw? Kamu suka gambar apa? Gambar karakter, ya karakter 2 dimensi sih. Ya,
Nah, gambarnya biasanya sih dari ya, karakter-karakter kartun dan semacamnya gitu, bisa karakter game juga. Ada kayak art style yang kamu suka nggak? Kayak anime atau kartun biasa, karikatur gitu. Anime sih, sampai sekarang sih masih lebih fokus ke anime. What anime? I like to draw anime too. Um, what anime inspires you to draw? Anime apa yang membuat kamu tertarik untuk gambar? Kalau anime dasar sih, mungkin ya jelas sih ya, biasanya itu orang dengan namanya Naruto, Naruto, Naruto di mana-mana gitu kan ya. Nah iya dulu itu karena suka komik juga sebenarnya. Jadi suka komik. Nah, komiknya itu yang dibeli itu waktu pertama-tama itu Doraemon sama Naruto. Kalau Doraemon itu keturunan dari orang tua juga. Jadi ibu juga simpen setumpuk gitu komik Doraemon. Jadi dari dulu tuh suka baca. Kalau Naruto sejak mungkin kelas 3 atau kelas 4 akhirnya gambarnya itu terus. Okay, I see, I see. Terus next question. Do you have an idol in drawing? Kamu ada kayak idola nggak dalam menggambar kayak dari Instagram atau mana gitu yang bener-bener kayak wow gitu? Kalau idola sih belum ada ya, tepatnya sih belum ketemu ya, belum ada yang dijadiin patokan gambar. Soalnya kalau biasa itu pas dijadiin patokan gambar, dari karakter tersebut bukan dari artis tertentu yang menggambar atau membuat, tapi karakter universal gitu. Jadi memang banyak yang suka bikin custom art dari karakternya atau semacamnya. Okay, I see. Next question. Kan gambar itu ada kayak art block. Pasti semua artis tahu ya art block itu apa ya. Art block itu kondisi dimana kayak kita mainnya ke block, jadi kita nggak bisa melukis atau menggambar. Nelson pernah nggak sih kayak merasakan art block itu? Oh kalau ngomonginnya kayak merasa aduh gak bisa gambar nih, gak benar-benar pengen lepas gitu dari gambar itu, sering sih bahkan ya, bisa dibilang sering. Soalnya kan gambar ini itu dijadiin istilahnya hobi sampingan, terutama karena lagi sibuk-sibuknya pas pandemi ini itu ada kegiatan sekolah online. Nah itu sekarang akhirnya tugas juga kadang kalau saya pengen gambar masih bimbang gitu, itu tugasnya gimana ini ya, takut gitu pas menggambar. Soalnya waktu semakin berkurang sih sejak pandemi ini. Kalau dulu masih agak ringan ya pas masih kecil itu waktu santainya lebih banyak. Kalau karena sekarang itu udah banyak tugas yang harus dikejar, akhirnya waktu menggambarnya pun berkurang. Oh jadi gara-gara itu udah nggak terlalu sering gambar gitu ya? Karena harus divide Terkendala sih, iya terkendala sih, bukannya tidak ingin, tapi tidak mampu karena banyak alasan, terutama waktu sih. Okay, next question. Jadi kalau misalkan kalau kayak gitu, kamu biasanya gambarnya kapan? Pas libur panjang kah, jam berapa gitu kayak? Perfect time-nya buat gambar. Waktu-waktu tertentu sih nggak ada ya, tapi kalau waktunya memungkinkan, ada tempat dan ada alat, itu semua bisa dia atur dengan lebih mudah gitu. Asalkan tempatnya tenang untuk menggambar, ada alas misal meja, dan ada alat-alatnya misal buku gambar, pensil dan sejenisnya. Biasanya sih kalau waktu luang di rumah pas gak pergi kemana-mana gitu, itu pasti istirahat sekolah sih, atau sepulangnya sekolah. Biasanya kan kalau sejak pandemi ini kita sekolahnya online ya. Nah, sekolah online ini membuat kita bisa memanfaatkan waktu-waktu luang yang kita punya untuk hobi kita. Nah, contohnya itu menggambar. Nah, akhirnya aku pun mencoba untuk menggambar di waktu-waktu luang tersebut. Jadi kamu tuh gambar di waktu luang. Oh iya sih, soalnya kayak gara-gara sekarang online school tugas jadi makin banyak, kayak time managementnya jadi susah. Tapi walaupun kayak gitu nggak menghalangi diri dari berkreasi. Bagus, bagus. Okay, Kizia, next your turn. Dan Nelson udah nih. Mari kita dengar dari Felicia ya.
Felicia, oke aku akan mulai pertanyaan nomor 1. Kenapa kamu suka gambar? Apa sih alasan dibalik hobi gambarnya kamu itu? Sebenarnya sih udah hobi dari kecil ya, dari TK. Dari TK aku kan suka kayak coret-coret gitu ya. Suka gambar di kertas gitu ya, terus warnain. Terus bareng teman-teman juga suka gambar lah ya. Terus sampai sekarang pun masih suka gambar. Berarti kurang lebih sama kayak Nelson ya, dari kecil suka coret-coret dan berujung menjadi hobi ya. Nah, itu kalau gitu kita lanjut lagi. Apa sih hal apa yang menginspirasi kamu untuk menggambar? Sebenarnya sih aku juga gak tahu ya, soalnya kan aku gambar ya cuman gambar gitu aja gitu. Kayak gambar apapun yang aku mau. Oh, jadi kamu itu ya bebas gitu mau gambar apa. Jadi Iya, nggak ada inspirasi mungkin dari pelukis terkenal atau nggak ada ya? Oke. nggak ada. Berarti kamu mulai gambar dari TK karena kamu suka coret-coret. Nah, hal apa yang suka? Contohnya kamu suka gambar orang atau pemandangan, apa tuh yang suka kamu gambar? Waktu kecil lebih sering gambar pemandangan, tapi sekarang kayak karakter-karakter gitu. Oh, oke. Oke, kita lanjut lagi. Berarti kamu nggak ada idol ya, kayak orang kamu lihat gitu, orang yang kamu apa ya, idol gitu dalam gambar nggak ada. Nah, ada nih pertanyaan dari aku, apakah selama pandemi ini kayak kasih efek gitu ke hobi gambar kamu? Udah agak terlalu sih, Mungkin selama pandemi kamu makin jago atau udah agak jarang gambar sih. Lebih boleh sering kayak ulangin? Oh, aku lebih sering ngelakuin hal lain, kayak hal lain kayak apa tuh kalau boleh tahu? main game. Oh, oke. Nah, kalau itu pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu membagi waktu antara menggambar dan juga ya bermain game atau belajar? Kan pasti kita harus bagi waktu ya antara hobi kita. Iya, Ya, kalau boleh tahu gimana caranya buat kamu time management kamu dalam menggambar ini? sebenarnya kan aku gambar kan bebas kan, jadi kapanpun aku mau aku tinggal gambar aja. Kalau lagi gak ada ide, aku sih lebih pilih ngelakuin hal lain. Oh, gitu. Oke. Oke, sepertinya pertanyaannya cukup sih ya. Wah, jadi Mungkin Olivia ada pertanyaan lain? mereka berdua udah suka gambar sejak kecil. Kezia, kalau kamu gimana? I heard you like drawing too. Aku juga dari kecil sih, cuman hobi aja. Ya, gambar orang dari kelas 1. Kamu juga kan, Olive? Kamu juga gambar iya dari dong. kecil? Iya, sejak kecil dari TK suka Dong. coret-coret di tembok gitu. Pasti semuanya juga kayak gitu. Di sini ada kan yang punya Instagram khusus buat art. Aku gak ada. Aku ada sih. Felicia ada gak? Nggak ada ya? Nelson? Ada. Nggak ada sih. Belum kepikiran untuk bikin Nggak ada akun di khusus Instagram. art gitu. Olivia ada Harusnya gak, Olive? bikin. Waktu itu sih ada YouTube channel, cuman udah quit YouTube. Ya, Harusnya bikin sih Instagram gitu khusus art, nanti biar dunia bisa lihat. Cepet tau di invite ke Disney, ya Kyoto benar. Animation, kan lumayan. Amin, 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 amin. Ya, sebenarnya kita punya karya kita tuh sama semua boleh. Kita nggak boleh takut untuk apa? Bukan show off sih, untuk apa ya? Untuk kasih orang lihat gitu lah. Yaudah, Kayak show ya off. gitu. Oke. Oh, ada Aku pertanyaan lain nggak? Kayak deep questions maybe? kan tadi aku udah bilang kan drawing is not easy gitu kan, kayak padahal orang lihat cuman probably circle terus garis bikin stickman, tapi sebenarnya art itu lebih daripada itu. Menurut kalian ya nggak?
Setuju sih, setuju banget. Jadi terkadang di mata orang itu kita ngegambar ya gambar aja gitu. Draw just draw, we trace just trace. Tapi sebenarnya kita di belakang layar itu di pas artnya belum jadi, orang-orang kayak gak, kalau saya ngeliat kita perjuangan gitu untuk menggambar, mungkin mereka bakal mikirnya, wah gambar susah juga gitu. Di depan mata mungkin gampang, tapi di belakangnya kita nggak tahu gitu. Ya benar, menggambar itu kan step by step ya. Kita kan dari kecil kan, ada progresnya gitu, jadi nggak langsung instan kita langsung bisa gambar itu. Ya benar sih. Kalau dari Felicia mungkin ada pendapat? Pendapat tentang Makanya kayak artis itu nggak ada yang langsung jadi take progress. Jadi makanya kayak kalau misalnya bilang, oh aku mau bisa gambar ya, nggak apa-apa. Karena kayak emang gambar itu bukan sesuatu yang easy, cuman semua orang bisa gambar. Bedanya itu kayak you can create art atau you can kayak membuat asal-asalan cuman gitu-gitu doang kayak nilainya gitu kan. iya benar. Ya gambar itu sama kayak bernyanyi ya, kita butuh latihan yang banyak. Jadi nggak bisa asal jadi gitu. Nah, pertanyaan apa lagi ya yang bisa kita tanyakan yang kayak agak deep gitu? Mungkin Oh ya juga kalau mau gambar Gambar. pasti ada risk of failing. Ya kan, Kes? banget, pasti ada. Menyanyi pun juga ada. Ya kayak mau gambar orang terus proportionnya tiba-tiba salah dikit terus dia malah kelihatannya kayak monster or something else. Pasti hal kayak gitu pernah terjadi pada kalian kan? Banget sih. Yang paling nyesek itu kalau misalnya gambarnya udah mau jadi, dan pas gambarnya udah mau jadi itu kita baru sadar, oh I miss this detail, I miss that detail. Nah itu udah sebenarnya tergantung individu ya. Dia itu ada beberapa orang itu yang memang perfeksionis, jadi salah dikit aja mereka, aduh ulang, aduh ulang, aduh ulang. Nah itu sebenarnya balik lagi tergantung mereka, mau apa mereka, do they accept that result or they do not. Jadi kembali lagi ke diri sendiri. Namun kalau secara menyeluruh, kesalahan itu sering banget pas gambar ini. Nah iya benar. Waktu itu aku mau gambar apa ya? Mau gambar burung. Tapi gara-gara salah outline, akhirnya ya fail terus kira aku coret terus malah jadi makin berantakan. Terus ya udah akhirnya aku kayak ubah dari burung itu menjadi pohon. I don't know how, but it's possible sometimes. Nah, kalau misalkan itu terjadi kayak fail gitu atau salah gambar, biasanya kalian ngapain? Give up kah atau restart atau kayak tadi ubah gitu? Personally, I would like to change that picture. Jadi, misal objek tersebut tidak terlalu sulit untuk diubah ke objek lainnya, sebisa mungkin sih diubah. Karena tanpa kita sangka, bisa aja gambar kita itu lebih bermakna dari gambar yang lainnya itu. Nah, jadi, tapi kalau bahasnya mostly change or give up or something like that, seringan sih bikin ulang, kecuali benar-benar udah benar-benar kacau dan itu biasanya sih nyerah. Soalnya ada perasaan di mana kita udah berusaha susah-susah, kita gagal, kita langsung turun, down banget. Nah bener tuh, aku juga sebenarnya pribadi sih, aku kalau misalnya gambar tuh salah warna nih, itu bukan warna ini, langsung down kan. Aduh, jadi malas ini deh, jadi malas lanjut. Tapi aku pikir-pikir lagi, kalau nggak dilanjut ya kapan kan selesainya. Jadi kadang tuh pas kita fail dalam menggambar itu juga jadi motivasi untuk lanjut gitu, ngerti gak? Gitulah. Nah kalau Felicia gimana?
Oke, aku ulang pertanyaannya ya. Kalau kita ada kesalahan nih pas menggambar, apa yang kamu biasa lakuin? Kalau Nelson kan dia bakal mencoba untuk memperbaikinya sebisa mungkin. Nah, kalau Olive juga tuh dia tadi ada cerita kalau tadi dia gambar burung, jadinya pohon, tapi gak apa-apa, aku salah. Ya, aku bakal down dulu, tapi aku akan lanjutin. Kalau Felicia gimana? Kalau aku sih biasanya ya, misalnya ya kalau misalnya ada kayak salah kayak sketch gitu atau salah warna, biasanya aku pakai kertas yang bagian lainnya gitu loh, mulai sketch lagi terus gambar lagi. Oh, tapi kamu nggak ada asa kesel atau pas salah, kamu langsung, oh salah, aku ulang lagi aja deh, gitu. Biasanya kayak kalau misalnya habis salah, pasti ada feeling down dan gitu dulu kan. Kalau iya nggak sih? Biasanya semua orang kalau habis feel ada feeling down atau langsung kayak, oh, I salah, oh ya udah, I salah. Oh, kayak gitu. Kalau kalian gimana? Aku sih lebih ke greget. Greget kayak gimana? Pasti sih ya, Mah greget sih. Kenapa bisa salah? Kayak ya ampun loh, ini udah progres udah sejauh ini kok malah salah gitu. Misalnya kalau Sedih udah mau banget. selesai gitu ya, finish sketch gitu, terus tiba-tiba kayak kecoret atau salah gitu, pasti greget kan. Ya, Bener banget. sakit tapi Pasti gak kayak, berdarah. iya, iya. Nah, ya Nah, sih itu bisa kayak kayak, pasti semua artis pasti pernah ngalamin hal itu. Ya, nah, tapi beberapa orang itu kalau misalnya abis turun, mereka langsung nyerah kayak, oh, asal gambar dah, I rip the paper and throw it away. Tapi kan nggak semua kayak gitu, dan kalian ada tips gak sih buat kayak ngatasi that down feeling itu pas lagi gambar langsung aja fail? Sebenarnya tergantung ya. Kalau situasi kayak gitu itu eh, sesuai pengalaman. Pas kita gambar sesuatu yang susah dan itu udah 90% selesai atau bahkan lebih, miss one detail and it's done gitu. Mungkin mirip Lego, satu piece hilang, semuanya hancur. Nah itu bakal feel down banget. Dan itu tergantung dia sendiri sebenarnya mau menerima kekurangan tersebut dan mengulang lagi, atau kita mau menyerah. Tapi untuk sekedar tips, jangan semudah itu nyerah gitu sih. Ya sebaiknya kita mikir tips apa yang bagus biar gambar itu bisa diubah lagi jadi hasil jadi yang lebih baik. Oh, ya jadi kayak kita harus mengubah diri menjadi lebih baik. Cuman hal kayak itu sih menurut aku ya kurang gampang karena waktu itu aku pernah kayak bener-bener hampir quit gambar cuman gara-gara satu mistake. Cuman gara-gara tapi kayak masih ada hal yang ingin aku lakukan kayak I still like drawing. Jadi makanya aku nggak langsung quit gitu. Terus kalau misalnya orang lain yang merasa kayak gitu hal yang sama, berarti dia ngapain ya kayak istirahat dulu kah atau apa? Rest is probably all it takes. Jadi memang istirahat itu udah paling tepat sih. Pas kita merasa down itu kita bakal kayak merasa terbebani banget. Aduh capek banget sih ngegambar. Nah itu istirahat itu perlu banget. Mungkin uh, mundur dulu dari gambar, misal sebulan, 2 bulan. Nah, tapi setelah 2 bulan itu balik lagi, jangan dihilangkan aja gitu gambar itu. Biasanya sih gitu sih. Kalau sendiri gitu, pas udah capek bener-bener capek menggambar, istirahat dulu aja gak apa-apa, tinggalin dulu menggambar itu, misal seminggu. Nah tapi setelah seminggu itu jangan sampai kemampuan menggambar kita yang udah diasah hilang gitu aja, sia-sia. setuju banget sih sama Nelson. Jadi kita Sama-sama. tetap harus istirahat ya. Sama juga kayak nyanyi, kamu kan nggak mungkin kan kita setiap hari nyanyi terus. Kita juga perlu istirahat kan. Mungkin kalau misal kita down, kita habis gambar, salah, down gitu kan. Kasih waktu aja untuk diri sendiri buat merenungi gitu kan kesalahannya. Aduh, aku salah di ini, tapi udahlah nanti aja besok lagi aku lanjut. Nggak harus kok kalian selesaiin gambaran itu hari itu juga kan, nggak harus dipaksa. Karena menggambar itu kan dari hobi kita sendiri kan kita nggak terpaksa untuk menggambar.
Nah, menurut aku sih itu tips yang sangat bermanfaat ya. Jadi tips dari Nelson itu kita harus istirahat. Kalau dari Felicia gimana tipsnya? Ya sama sih, istirahat. Iya, berarti istirahat dan jangan mudah menyerah. Misalnya kayak bisa mau quit gitu kan, mau quit gambar gitu gara-gara satu masalah. Nah, kan misalnya udah beberapa hari gitu kan, pasti kangen gambar lagi kan. Jadi susah buat quit Ya, gitu pasti loh. ada rasa-rasa pengen balik ke gambar gitu kan. Pasti ada rasa Iya. kangennya. Iya sih. Oke. Yaudah, kalau gitu boleh tahu gak nih tips dari kalian buat fokus saat menggambar? Kadang kan pasti ada Hmm, rintangan-rintangan, misalnya lagi gambar, iya, ada yang lagi makan Indomie itu pengen makan juga. Kalau bisa kalian masuk gimana masuk nih akal. tipsnya? Kalau tips buat fokus ya, lebih ke take care of yourself. Jadi pas kita menggambar itu, biar fokus itu kita gak sekedar fokus gambar yuk, fokus gambar itu gambarnya bakal hasil bagus. Nah kadang itu memforsir diri sendiri bikin gambarnya jelek. Nah jadi gak memuaskan. Tips biar fokus itu satu, menggambar di tempat yang menurut kalian tenang. Mungkin bagi beberapa orang tempat yang tenang itu di kamar sendiri yang sunyi, mungkin pakai AC biar sejuk. Nah, tapi ada juga bagi beberapa orang itu lebih tenang ketika mereka di tempat yang lebih tinggi, misal di gunung, di pegunungan dan lain-lainnya. Itu setiap orang beda. Jadi yang pertama, jadi perhatikan lingkungan. Kedua, jaga kondisi diri sendiri. Kalau mau fokus itu kita jangan sampai pas lagi sakit, misalnya, kita maksa untuk kita gambar. Itu sia-sia tenaga kita yang kita curahkan untuk menggambar. Hasilnya itu biasanya buruk atau tidak maksimal ketika kita nggak bisa go all out untuk picture. Nah, yang terakhir itu, ini tipsnya agak, kalau agak nyakitin, mohon maaf. Tapi kita itu gimana ya? Kita kalau misalnya udah benar-benar orang yang mungkin keadaan ekonominya lebih tinggi, use the best tools that you can use. Nah, jadi gunain apa yang kalian butuhkan, yang terbaik bagi yang kalian bisa. Tapi jangan sampai nuntut ke orang tua, misal kalian mau gambar biar fokus gambar, apa beliin dong drawing pad yang harganya berapa puluh juta, berapa ratus juta, biar biar bisa fokus gitu, alasan itu. Jangan gitu. Ya, kayak Wah, tips dari Nelson benar-benar bermanfaat banget ya. Benar-benar kayak if you ngena have banget. the chance, use it. Tapi walaupun kayak gitu kan nggak semua orang kayak punya kesempatan yang sama gitu. Karena banyak artis-artis juga yang suka gambar, tapi mereka contohnya nggak ada pensil warna yang bagus lah. Nah, walaupun kayak gitu, bukan berarti harus nyerah. Kalian tetap harus semangat. Use what you have. Kalau you can get back, kalau you find opportunity ya, you boleh ambil. But kalau misalnya belum, do your best aja, jangan nyerah. Kalau misalnya Felicia gimana? Kamu ada tips gak? Ya salah satunya itu ya cari ruangan yang tenang gitu, kayak gak ada suara kayak yang ganggu gitu. Tapi kalau ada, aku saranin sih dengerin musik yang tenang gitu, karena kerjanya juga kayak lebih tenang gitu, lebih fokus. Boleh juga ya tipsnya bisa kita ingat untuk diri kita. Nah, kalau boleh tahu nih, kalian kalau gambar itu sesuai mood gak sih? Atau cuman aku? Karena kadang aku kalau gambar tuh Semut. harus dapet dulu moodnya. Aduh, aku Nah, lagi gambar iya. nih. Kalau nggak lagi Kalian gitu benar gak? nggak mood, Iya. iya, ikutin mood. Jadi ada hal-hal yang memperburuk mood kita. Misalnya untuk murid-murid seperti kita ya udah jelas lah ya, kebanyakan tugas. Kita itu kadang standar banyaknya tugas masing-masing murid itu beda. Yang mungkin nggak terbiasa dengan tugas yang begitu menumpuk, itu berpengaruh banget ke mood sehari-harinya. Nah itu sih biasa yang harus diperhatiin itu dari mood itu. Kita kalau lagi gak merasa untuk menggambar, gak usah dipaksakan menggambar. Nah jadi tergantung mood, salah satu alasan ada tips itu juga.
Iya, berarti tips buat fokus itu juga kita gambar pas kita when you feel like it Ya, kan, pas kita misalnya lagi, kita aja. lagi pengen gambar, yaudah kalian gambar. Kalau kalau lagi nggak mau ya jangan, karena nanti kalian pasti pasti nggak tenang gitu kan rasanya. Benar banget. Jadi Nah, kita jangan dipaksain sih, balik lagi. ya nggak boleh, gambar itu nggak boleh dipaksa. Nah, Olive ada questions lagi maybe? Kan kayak tadi udah di-mention, drawing itu harus sesuai mood, ya kan? Karena kalau misalnya nggak ada mood, nggak ada keinginan, nggak ada ide, semua tuh kayak bingung mau mau gambar apa, mau pensilnya kayak gak tau mau gerakin kayak gimana. Terus biasanya kalian kalau cari inspiration itu kayak gimana sih? Atau enggak kayak kalau misal gambar, kalian kalau gambar itu bisa cuma gara-gara mau coba gambar ini, atau kalian tuh ada artinya gitu, ada meaningnya nggak biasanya? Meaning tertentu itu gak ada, jujur. Dan jadi gambar itu cuma biar enjoy. Gambar itu untuk enjoy. Mungkin bagi kalian yang sukanya baca buku sebagai hobi biar lebih rileks, nah iya gambar itu bagi aku sendiri itu biar rileks itu. Kalau untuk ada suatu meaning yang dalam gak ada, tapi akhir-akhir ini lagi mencoba gambar yang bisa diminta ke teman-teman request gitu istilahnya. Jadi mereka mau gambar apa, aku coba gambar. Nah itu kan biasa temen itu pas temen seneng kita juga tahu, wah mereka seneng nih gambarku udah bagus nih berarti. Nah itu sih kalau meaning tertentu gak ada, tapi untuk meaning kepada diri sendiri biar lebih enjoy aja, lebih enjoy waktu luang. Kalau Felicia gimana? Coba kayak gambaran kamu pas Mother's Day itu ada arti gak sih, kayak ada hidden message gitu? Sebenarnya aku gak mikirin apa-apa, cuman gambar doang. Aku juga ikutnya iseng-iseng aja gitu. Oh, jadi cuma iseng doang. Tapi walaupun iseng bagus ya gambaran kamu ya. Gak tahu. Kintia ada pertanyaan lagi? Menurut aku sih pertanyaannya udah dijawab dengan bagus banget ya dari Nelson dan Felicia. Aku sih udah gak ada pertanyaan lagi, aku udah puas sih sama jawaban mereka. Olive juga masih ada kah? Nggak ada sih ya. Oh, cuman what is the one thing yang kalian paling benci gambar? Kalau I personally, I bener-bener nggak suka gambar tangan. Kayak hands is both. Kayak gambar tangan itu bener-bener ngeselin banget. Kalau kalian apa? Kalau yang ngeselin dari objek gambar itu udah kayaknya kalau ditanya dari 10 orang 7 sampai 8 orang bakal jawab tangan kayak beli. Jadi tangan itu salah satu part detail yang susah gitu kalau dibandingin sama wajah, kaki, pakaian itu. Kalau pakaian, kecuali pakaiannya yang di setiap titik itu harus ada goresannya, nah itu beda ya. Jadi kalau secara universal tangan itu bagian yang paling kayaknya kalau mau digambar hapus lagi gambarnya, dihapus lagi, aduh ini sampai kapan selesainya cuma buat tangan doang. Kalau Felicia, Kezia sih gimana? Felicia dulu aja nggak apa-apa. Kalau Felicia gimana? Apa yang paling kamu benci gitu sampai sebel tapi harus gambar, apa itu? Apakah mungkin tangan juga atau mungkin wajah? Ya wajah itu ya, mata, hidung, mulut gitu. Kalau Felicia itu wajah ya, kalau Olive sama Nelson kan tangan. Nah kalau aku itu yang paling aku benci itu proporsi tubuh. Aku masih belum bisa sampai sekarang. Makanya kalau gambaran aku tuh rata-rata tuh dari kepala sampai pundak doang, karena kalau tubuh itu masih belum bisa. Jadi aku benci gambar kayak proporsi tubuh sih. Iya, proporsi tubuh juga sih masuk juga, iya, ya, agak nyebelin juga. Kecuali tapi untuk bagi kalian yang mungkin mengalami masalah di proporsi tubuh kayak Kezia, itu yang tadi seperti Olive bilang atau Kezia bilang di your best. Nah, tapi kalau gambar itu ada referensinya dan kalian nggak bisa gambar proporsi tubuh itu, ini sekedar tips sih. Kalian jangan
berlalu mengacu ke referensi itu. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa, kita gambar bisa kita di referensi. Buat yang kesulitan kayak tadi Oli sama aku itu bagian tangan, itu juga sama. Jadi tangan itu bisa di cover, bisa kita tutup pas kita mungkin kesulitan untuk menggambar part-part itu. Part tangan itu yang paling susah mungkin di jari. Nah, jari itu bisa kita cover dengan misal kita mau bikin dia pakai gloves. Nah, pakai glove itu kita tutup aja gitu. Nah, itu tergantung kreativitas dari setiap orang yang ingin menggambar wujud tersebut. Hacks itu hacks buat kalau misalnya kesusahan gambar tangan, tutupin pakai glove atau nggak taruh di bahan tubuh. Biasa siapa tuh yang suka kayak gambar tangan di belakang punggung. Oh ya, and speaking of reference, sebenarnya nggak salah kan kayak kalau misalnya kita search Google, oh referensi post, referensi apa, itu sebenarnya nggak salah kan? Lebih tepatnya itu harus. Jadi kita kalau bagi orang mungkin kita bukan ngikutin sih ya, kita nge-search kerangka tubuh, misal kerangka tubuh laki-laki dewasa, kita ikutin, benar-benar kita ikutin persis, itu gak salah. Jadi itu proses kita belajar biar kita bisa bikin tanpa harus lihat dari referensi itu lagi. Coba deh salah satu gitu, kita sebut aja part yang di tubuh yang agak sulit mungkin bagi pemula itu wajah beserta rambut dan lain-lain. Bisa mau bikin mimik wajah, marah, senyum, semuanya kalian latih selama 1 tahun. Nah, setelah waktu 1 tahun itu kalian pasti bakal lebih terbiasa untuk menggambar bentuk-bentuk tersebut. Jadi, udah kalau jawaban singkat dari pertanyaan Olive itu gak salah. Ya, berarti emang pakai referensi itu nggak salah ya. Karena nggak ada yang ngelarang juga kan, itu kan buat latihan. Aku juga, pasti kita semua dari pertama kali kita gambar pasti pakai referensi lah ya. Nggak mungkin nggak kan. Nah, aku rasa sih udah cukup ya buat pertanyaan-pertanyaannya. Itu kalau gitu kita end aja ya podcastnya. Nah, jadi sepertinya cukup untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih banyak ya Nelson sama Felicia sudah meluangkan waktunya untuk ikut dalam podcast ini. Nah, thank you Ya, juga Olive semoga ya bermanfaat teman-teman. ya. Semoga bermanfaat bagi yang nonton dan supaya yang nonton juga mungkin ada rasa termotivasi nih habis nonton podcast ini terus langsung gambar gitu. Nggak bercanda. Nah, yaudah kalau gitu. Thank you everyone for watching and see you next time di Spirit Podcast selanjutnya. Bye! Thank you y'all. Bye.